على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan syarat daripada la ilaha illallah atau syarat-syarat daripada la ilaha illallah, yang mana kemarin sudah kita selesaikan mengenai syarat yang kedua, yaitu al-yaqin. Setelah al-ilmu kemudian al-yaqin, sekarang kita akan masuki syarat yang ketiga, yaitu al-ikhlas. Karena syarat la ilaha illallah, barakallahu fikum, sudah kita jelaskan terkumpul pada sebuah pantun atau puisi yang sangat indah yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka, yaitu ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Syarat la ilaha illallah itu ada 8. Sebagaimana rinciannya akan kita lewati satu persatu. Sekarang kita memasuki yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi asabahullah, as-salisu, syarat yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Syarat yang ketiga, ketika seseorang mengikrarkan la ilaha illallah, maka hendaknya dia ikhlas dalam ucapan tersebut. Bukan karena mengharapkan pujian orang, bukan karena mengharapkan agar dilihat oleh manusia, bukan karena agar didengar oleh manusia. Karena itu semuanya, na'am barakallahu fikum, bisa menghilangkan rasa ikhlas, baik itu riya maupun sum'ah. Sum'ah itu dia beramal sebuah amalan agar didengar oleh manusia. Riya, dia beramal dengan sebuah amalan atau meninggalkan sebuah amalan perkara maksiat namun agar apa? Dilihat manusia. Nah, jadi riya ini ada 2 jenis ya. Ketika dia beramal sebuah kebaikan agar dilihat manusia juga riya, atau dia beramal meninggalkan kemungkaran namun agar dilihat manusia, dipuji manusia juga riya. Dan itu syirik asghar, syirik kecil yang Rasulullah mengkhawatirkannya. Jadi Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya, apa itu syirik kecil? Rasulullah menyatakan ar-riya, an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Seseorang beramal dengan sebuah amalan yang dia menginginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia. Ini namanya riya ya. Naam. Nah, syarat yang ketiga adalah ikhlas, yang meniadakan kesyirikan. Karena kesyirikan itu jelas tidak ikhlas, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya, keharusannya, kalau seorang hamba mengatakan kalimat la ilaha illallah dan juga meyakini maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau dan harus dia meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan harus memurnikan semua peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? 2 rukun. 2 rukun la ilaha illallah apa? 2 rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Kan an-nafsu ya, an-nafyu. An-nafyu wal isbat. Naam, an-nafyu peniadaan, isbat penetapan. Ahsan, tabarakallahu fiik. Qala asy-syarih, yaitu Ibrahim Al-Khuraisi wafaqahullah, ay asy-syartu tsalits, yaitu syarat yang ketiga al-ikhlas.
Wa huwa lughatan, ikhlas itu secara bahasa adalah at-tasfiyatu, yaitu mensucikan atau membersihkan, tasfiyah. Naam. Itu ikhlas secara bahasa. Wa syar'an, adapun ikhlas secara syariat, mahabbatullahi wa iradatu wajhihi wa tasfiyatu al-ibadati kulliha lahu wahdah minasyirki kullih. Naam. Artinya, ikhlas secara syariat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan peribadatan seluruhnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dari apa? Dari kesyirikan seluruhnya. Ini definisinya terlalu panjang lebar ya. Pada asalnya ikhlas itu paling mudahnya adalah an ya'mal ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajh Allah. Itu paling mudah sudah. Seseorang itu beramal dengan sebuah amalan yang diinginkan dengannya apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, an ya'mal ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika mardatillah atau wajh Allah. Artinya, seseorang beramal dengan sebuah amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Enggak perlu panjang lebar. Nah, li'annahu wal mustahiqu laha duna man siwah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diserahkan seluruh peribadatan. Nah, bukan yang selainnya. Nah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal yang seluruhnya harus diserahkan kepadanya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah zat yang maha tunggal, Allahus samad, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang menggantungkan atau yang seluruh makhluknya bergantung kepadanya. Nah, seluruh kebutuhan makhluknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Assalamualaikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun atau tidak ada satu pun yang setanding atau sepadan pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat di sini, fala tanfa' hadzal kalimatu bidunil ikhlas, maka kalimat la ilaha illallah tidak ada manfaatnya tanpa ikhlas. Karena ikhlas ini barakallahu fikum, di samping itu adalah syarat daripada kalimat la ilaha illallah, adalah salah satu syarat yang inti pondasi untuk sebuah amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas wal mutaba'ah, dua syarat itu. Harus itu. Kalau orang beramal dengan ikhlas tapi tidak mutaba'ah, tidak terima amalannya. Contohnya, dia melakukan ritual Maulid Nabi, ikhlas dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah mencontoh Rasulullah? Tidak, sehingga tidak terima amalannya. Paham ya? Nah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Atau sebaliknya sekarang, orang mutaba'ah, mencontoh sunnah Rasulullah tapi tidak ikhlas. Contohnya, dia sholat seperti sholatnya Rasulullah persis sudah, mulai dari takbirnya, rukuknya, sujudnya, tuma'ninah dan misalnya, tapi biar dipuji manusia, atau biar disanjung manusia, biar dilihat manusia. Berarti ikhlas enggak? Nah, itu juga mardud, tertolak. Nah, karena kita diperintahkan untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah taala agamanya. Naam. Kita lihat sini, fala tanfa' hadhil kalimah bidunil ikhlasi al-munafi lisyirki al-mutaqaddam na'am ta'rifuhu. Al-mutaqaddam ta'rifu. Naam. Maka tidak ada manfaatnya kalimat la ilaha illallah tanpa didasari ikhlas yang meniadakan kesyirikan yang telah lewat pengertiannya. Naam, al-mutaqaddam ta'rifuhu, yang telah dilewati pengertiannya. Naam, barakallahu fikum. Naam. Maksudnya pengertian apa? Pengertian daripada ikhlas sudah kita lewati tadi. Naam, cuman pengertian yang ringkas dan singkat, an ya'mal ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajh Allah, itu sudah cukup. Naam. Seseorang beramal dengan sebuah amalan, mengharapkan dengan amalan tersebut apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Amalan sini ada dua ya. Amalan yang sifatnya mengerjakan kebaikan atau amalan yang sifatnya meninggalkan kemaksiatan. Amalan juga.
Dua-duanya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang tepatnya kalau dibaca dengan al-mutaqaddim ya, ta'rifu juga tidak masalah karena al-mutaqaddim maknanya adalah alladzi yataqaddam ta'rifuhu. Jadi isim fa'il enggak masalah. Berikutnya, wa annahu bahwasanya kesyirikan itu maknanya adalah wa annahu musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Perhatikan ini. Kesyirikan maknanya adalah menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syirik ya yang disebutkan para ulama dan sering barakallahu fiikum diungkapkan dan juga dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullah alaih ketika beliau mensyarah kitab Nawaqidul Islam yang dikenal dengan Subul Salam, syarah beliau juga ada Ibnu Baz. Beliau juga menguatkan ini, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Khaliq Al-Musabi wafaqahullah. Beliau juga punya kitab yang dikenal dengan Isyriniyat itu, beliau juga menukilkan bahwasanya definisi syirik ini adalah yang tepat. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Artinya menyamakan atau menyamaratakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, disamakan itu pada perkara yang itu merupakan apa? Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah uluhiyah. Masalah ibadah sembahan. Siapa yang berhak? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia menyamakan berhala, patung, bulan, bintang, pohon, batu sama-sama disembah, itu berarti kesyirikan. Menyamakan apa? Menyamakan barakallahu fikum yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga barakallahu fikum orang-orang kafir mereka menyesal. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami ini berada di kesesatan yang nyata. Kenapa? Itnusawwikum bi rabbil alamin. Itnusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Maksudnya bagaimana? Menyamakan berhala-berhala. Dengan Rabb semesta alam. Ini. Jadi definisi kesyirikan yang tepat adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu merupakan apa? Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah, meminta rezeki, meminta keturunan, meminta diluaskan rezekinya. Ini siapa yang berhak memberi? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia menyamakan meminta kepada kuburan atau orang-orang sudah meninggal atau minta kepada bebatuan, pohon yang besar misalkan, meminta kekayaan padanya, syirik bukan? Jelas. Barakallahu fikum. Jadi itu termasuk apa? Peniadaan sifat ikhlas. Dari syarat yang ketiga adalah al-ikhlas, memurnikan. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya adalah harus meninggalkan seluruh apa? Peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala dan harus memurnikan seluruh ibadah murni diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu lagi, itu syarat yang keempat, as-sidqu, kejujuran hati. Jadi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus jujur. Jangan seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafik itu mereka melafazkan dengan lisannya tapi hatinya bagaimana? Benci. Jadi hati-hati, orang munafik adalah orang yang apa? Alladzi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Seakan-akan dia di hadapan kaum muslimin la ilaha illallah, tapi hatinya benci. Bagaimana caranya muslimin hancur itu? Rusak itu misalkan. Itu lingkupan yang besar, lingkupan yang paling khusus yaitu ahlus sunnah dengan ahlu bidah. Dia di hadapan ahlus sunnah senyum-senyum dia. Seakan-akan sama ahlus sunnah itu Masya Allah. Tapi ketika di belakang ahlus sunnah, hatinya benci. Ini ahlus sunnah itu dikit-dikit di luarang, jenggot harus dipanjangkan, celana harus dipotong sampai di atas mata kaki. Tapi kalau di hadapan ahlus sunnah senyum-senyum dia. Ahlus sunnah itu paling bagus. Itu hati-hati. Memiliki apa? Sifat-sifat munafikin. Dua wajah bahaya sekali. Rasulullah mengatakan, "Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain." Hadis Abu Hurairah itu, riwayat Muslim.
Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah. Dua wajah itu dua kartu istilahnya itu. Paham ya? Nah, kalau bersama Ahlus Sunnah seakan-akan sama Ahlus Sunnah. Bersama Ahlul Bid'ah wad Dhalal hizbin, ya seakan-akan sama mereka. Mencaci maki, menghina Ahlus Sunnah tuh gini, Ahlus Sunnah tuh enggak ikut demonstrasi, Ahlus Sunnah enggak ikut pemilu, Ahlus Sunnah enggak ikut adil demokrasi misalnya. Tapi kalau di hadapan Ahlus Sunnah, Masya Allah, Ahlus Sunnah tuh paling nomor satu dia. Ahlus Sunnah tuh tenang dia. Ini di hadapan Ahlus Sunnah ya. Tapi kalau di belakang Ahlus Sunnah mencaci maki habis-habisan. Nah ini apa? Hati-hati. Ini memiliki jiwa-jiwa kemunafikan, hati-hati. Sifat-sifat munafik itu harus dihindari. Dan ini bukan hanya di zaman sekarang aja. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak seperti itu kejadian. Orang-orang munafikin yang dipelopori oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana? Menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekufuran. Jihad, berangkat jihad, ikut perang. Namun ketika sampai di tengah perjalanan pulang lagi. Bayangkan itu. Nah, kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Munafiqin. Bagaimana kisah keadaan orang-orang munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dusta orang munafik itu. Apabila datang kepadamu orang-orang munafikin mengatakan kami bersaksi bahwasanya kamu itu adalah Rasulullah, dan Allah Taala sudah tahu bahwasanya engkau adalah Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwasanya orang-orang munafikin apa? Lakadzib. Dusta. Hati-hati. Abdullah bin Ubay bin Salul itu termasuk raisul munafikin yang bikin gaduh, bikin ulah. Nah, barakallahu fiikum. Bahkan ketika kisah kejadian apa? Kisatul ifk, yaitu tuduhan kepada ummul mukminin dituduh dia berzina. Nah, barakallahu fiikum, karena waktu itu pada suatu kisah yaitu kejadian ketika barakallahu fiikum Aisyah ummul mukminin tertinggal di sebuah tempat, kemudian Rasulullah dan para sahabatnya sudah pulang. Namun di situ ada sebuah tempat yang tempat itu memang aslinya biasanya barakallahu fikum dibawa oleh manusia untuk mengangkut manusia itu. Istilahnya apa? Tandu ya. Semacam tandu itu. Nah, waktu itu ummul mukminin umurnya masih kecil. Nah, dan waktu itu ketika barakallahu fikum tandu tersebut dibawa oleh para sahabat dibawa pulang, kelihatannya yang dikiranya Aisyah di dalamnya. Paham ya? Ternyata Aisyah waktu itu lagi mencari apa? Kalung yang hilang waktu dia pinjam kalung dari saudara perempuannya Asma bintu Abu Bakrin. Nah, akhirnya pergi mencari kalung tadi, sampai capek gitu, setelahnya akhirnya dia tertidur. Nah, datanglah salah satu sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Safwan ibnu Mu'attal, ya kan? Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami itu ya. Datang. Kemudian setelah datang dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin kaget dia, kok masih di sini gitu loh. Tapi dia enggak ngapa-ngapain. Safwan ibnu Mu'attal ini enggak ngapa-ngapain dia. Dia cuma kaget kok ummul mukminin masih di sini. Akhirnya ontanya didekatkan. Nyuruh ummul mukminin agar naik. Paham ya? Dan diantar oleh Safwan Mu'attal. Nah, disebutkan dalam kisah tersebut, Aisyah ummul mukminin tidak bicara sama sekali sampai tempat tujuan. Nah, begitu datang di tempat di Madinah, datang itu, akhirnya raisul munafikin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul bikin ulah. Wah, ini bahaya ini. Bagaimana kok Aisyah malah pulang bersama Safwan Mu'attal? Ummul mukminin padahal. Akhirnya tersebarlah tuduhan berzina itu. Isu disebarkan hingga Rasulullah pun sempat enggak bicara dengan Aisyah. Sebab karena isu tadi itu. Bayangkan tuh. Yang bikin ulah orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul di antaranya. Nah, dan kisah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Karena surat An-Nur itu juga bentuk berlepas dirinya atau bentuk barakallahu pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Aisyah ummul mukminin. Surat An-Nur itu. Paham ya? Nah, padahal Safwan Mu'attal enggak bicara sama sekali, cuman mendekatkan ontanya agar apa? Aisyah naik kemudian diantar sampai ke tempat tujuan, sampai pulang gitu. Nah, di sana orang munafikin udah, wah ini ada kejadian ini. Wah, akhirnya tersebar kemana-mana. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Intinya kesujudan hati ini penting. Nah, penting sekali barakallahu fikum, jangan sampai terlewatkan. Syarat yang keempat adalah as-sidqu al-munafi lil kadhibi al-mani' minan nifaq. Syarat yang keempat adalah kejujuran hati yang meniadakan kedustaan. Yang mana kejujuran hati ini penghalang dari kenifakan. Karena barakallahu fikum, ayat-ayat atau tanda-tanda orang munafik ada berapa? Disebut dalam hadis itu. Ada 3 di antaranya.
Nah, di antaranya barakallahu fikum, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji mengingkari. Kemudian wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat. Nah, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini tadi jangan dikatakan kamu munafik. Namun dinasihati, hati-hati. Ini termasuk sifat-sifatnya orang munafikin. Karena nifak ada 2. Nifak i'tiqadi sama nifak apa? Amali. Nifak i'tiqadi kafir. Nifak i'tiqadi apa? Kafir, yaitu orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Tapi nifak amali itu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang munafikin, dinasihati, hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau nifak i'tiqadi jelas, tempatnya di mana? Hah? Tempatnya di akhirat di mana? Di neraka. Neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerana api neraka yang paling bawah, waliyadzubillah. Qala syarih, nama Syekh Ibrahim Al-Khuraisi wafaqahullah. Naam, ay asyartur rabi', syarat yang keempat, as-sidqu al-munafiqil kadzib, kejujuran hati yang meniadakan kedustaan. Dalam artian ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus jujur. Benar-benar dia meyakini bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, setiap malam la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi paginya minta kesucian pada kuburan. Paham ya? Kuburannya Mbah Potro katanya. Atau mbah-mbah yang lainnya kata mereka. Datang bawa kemenyan, bawa bunga, malamnya tahlilan. Nah, ini jujur enggak nih? Enggak jujur ini. Seperti ini, hati-hati. Barakallahu fikum. Kejujuran hati penting, bukan sekedar ucapan saja. Fala budda an yaqulaha sidqan min qalbih. Maka harus dia itu mengucapkan jujur dari hatinya. Yuwati'u qalbuhu lisanah. Maksudnya hatinya itu benar-benar mencocoki lisannya. Dalam artian dia mengucapkan, hatinya juga konsekuensi gitu loh. Bukan yang mengucapkan hatinya lain. Karena nanti ujung-ujungnya seperti ini, seperti orang munafik. Orang munafikin. Nah, barakallahu fikum. Amma idza qalaha bi lisanihi fi dhahir wa huwa kadzibun fil batin, adapun apabila orang itu mengucapkan dengan lisannya di zahirnya saja, namun dia berdusta di batinnya, dalam batinnya dusta, fa hadza munafiq. Hati-hati. Ini adalah munafik. Nah, orang munafik hati-hati ya. Memiliki jiwa atau sifat munafik ini hati-hati. Nah, sifat nifak itu hati-hati. Fa hadza munafiq, yang seperti ini adalah munafik. Mengucapkan dengan lisannya tapi batinnya, hatinya benci, hatinya enggak suka. Nah, wan nifaqu huwa idharul khair wa ibtanis syarr, iyadan billahi minan nifaq. Kata beliau, nifaq itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Kalau lingkupan yang paling besar berarti apa? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Hati-hati. Iyadan billahi minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenifakan. Hati-hati, nifak ini sangat diperhatikan, jangan sampai kita terjatuh dalam bibit-bibit kemunafikan ini. Karena seperti itu, menampakkan seakan zahirnya bersama Ahlus Sunnah, namun batinnya benci dengan Ahlus Sunnah. Benci dengan Ahlus Sunnah, benci dengan Sunniyun, benci dengan Salafiyun. Tapi kalau di hadapannya senang, senyum-senyum, paham ya? Nyapa, bagaimana ini? Bagaimana dakwah ini? Bagaimana dakwah ini? Tapi di luar sana, wah, nyaci maki habis-habisan ini, wahajuriun itu misalkan, atau mereka itu Allah musta'an, mereka dakwah tanpa yayasan ini bagaimana kok bisa gitu. Ya biarkan kita berdakwah tanpa yayasan, bisa saja, enggak harus. Nah, yang harusnya kalian, karena yayasan dibikin untuk minta-minta. Di antaranya, itu baru di antaranya ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Yang jelas jangan sampai kita punya sifat seperti ini. Harus punya sifat yang benar-benar jujur. Nah, baik dalam masalah barakallahu fikum kalimat la ilaha illallah atau yang semisalnya. Ya, kita akhiri di sini. Faqad faddahallahu almunafiqin, dan sungguh Allah taala telah membuka aib atau membongkar kejelekan orang-orang munafikin. Alladzina yaquluna kadziban fi ayatin min kitabil aziz, yaitu orang-orang munafikin yang mereka berbicara namun dusta di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Allah telah bongkar kejelekan mereka. Di antaranya apa? Bal anzala fihim suratan kamilatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan mengenai keadaan mereka satu surat yang sempurna.
wa hiya suratul munafiqin, yaitu surat Al-Munafiqin. Bisa dilihat ya. Juz keberapa itu? 28 ya. 28. Nah, barakallahu fikum. Itu bisa dilihat situ kisahnya dari awal sampai akhir. Kisah orang munafikin bagaimana. Nah, kemudian kalau dalam peperangan bisa lihat juga dalam surat At-Taubah. Nah, Allah musta'an. Kemudian li'idhami khatarihim, karena saking besarnya bahayanya mereka. Wa kadza mu'adzam surat At-Taubah. Kemudian juga kebanyakan di tempat atau surat Taubah fihi mengenai keadaan mereka juga. Surat Taubah bagaimana? Nah, barakallahu fikum, membikin ulah di sana. Dalam artian ketika perang mereka semangat, ayo berangkat, tapi tengah perjalanan pulang lagi. Gembos-gembosnya itu istilahnya. Nah, manas-manasi tapi kalau sudah berangkat pulang lagi. Nah, seperti itu sifatnya mereka. Allahul musta'an. Nah, dan banyak sekali ya, itu orang munafikin yang menyelubung di zaman Rasulullah itu banyak sekali. Cuman kenapa Rasulullah tidak membunuh mereka? Padahal mampu enggak? Mampu. Tapi kenapa Rasulullah waktu itu kenapa enggak membunuh orang-orang munafikin? Padahal mampu. Kenapa, Akh Muhammad? Apa? Kira-kira kenapa ini? Kira-kira, Abu Muhammad, kira-kira kenapa? Padahal mampu, kekuatan ada. Bunuh itu bisa aja, tapi kenapa Rasulullah sengaja tidak membunuh mereka? Kenapa? Ya takut dia menjadi isu fitnah yang besar. Apa fitnahnya? Karena dia para sahabat Nabi. Orang munafik para sahabat. Hati-hati, dikit lagi yang tepat. Bahwa Nabi membunuh. Apa akan timbul fitnah besar apa? Nabi membunuh sahabat. Naam, itu paham ya. Jadi diluruskan ya. Jadi kenapa waktu Rasulullah sengaja meninggalkan orang-orang munafikin tidak membunuh mereka? Karena dikhawatirkan akan timbul fitnah yang besar. Itu tuduhan bahwasanya bagaimana Nabi kok membunuh sahabatnya sendiri? Karena orang munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Dohirnya seakan-akan para sahabat. Ya kan, dohirnya, oh ini sahabat Rasulullah, tapi kok kenapa dibunuh Rasulullah? Nah itu yang Rasulullah cegah itu. Nah, tujuannya itu. Karena basadud dari'ah, menutup celah atau pintu barakallahu fikum timbulnya fitnah, tuduhan bahwasanya anna Muhammadan qatala ashabah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu membunuh para sahabatnya. Itu. Kalau seandainya enggak ada seperti itu dibunuh langsung. Bisa mampu. Nah, yang bunuh Umar Khattab siapa? Orang munafik juga. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, orang munafik. Salat subuh bersama para sahabat. Salat subuh bayangkan ini. Tapi sudah menyiapkan senjata dia, enggak sembarangan. Salat subuh waktu itu menyiapkan senjata dan memang senjata itu diperuntukkan untuk menusuk Umar Khattab. Kok enggak nampak, enggak kelihatan bagaimana? Lampunya mana lampunya? Zaman itu enggak ada lampu ya. Jadi mereka itu memperkirakan dengan cahaya yang ada, dalam artian ya remang-remang itulah istilahnya salat subuh, ma'ruf. Nah, kemudian ketika bawa pisau atau bawa senjata tersebut enggak ada yang tahu itu loh. Enggak ada yang tahu. Buktinya kalau saya tahu kan otomatis sudah dilarang cegah awalnya. Nah, mulai ketika Umar Khattab sudah dalam posisi salat barulah ditusukkan itu. Nah, 3 kali tusukan atau lebih itu hingga Umar pun merasa. Nah, kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, Umar dibawa di tempat pinggiran, akhirnya Abdullah bin Abbas sempat ikut sebentar mengantar itu. Akhirnya as-salata salata. Salat dulu. Maksudnya salat sempurnakan dulu gitu loh. Karena salatnya belum sempurna waktu itu. Nah, kemudian setelah itu baru selesai salat, barulah ada salah satu sahabat diperintahkan mengejar itu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, ini Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, orang munafik ini diagung-agungkan oleh Syiah Rafidhah. Nah, disebutkan dalam artikel yang bagus mengenai Syiah Rafidhah itu di Iran sana itu kuburannya walaupun benar atau enggak diagungkan. Ditulis Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Bayangkan itu. Padahal yang membunuh siapa? Yang membunuh Umar Khattab itu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang membunuh Umar Khattab malah diagungkan oleh mereka, ditulis Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Wa tusamma Al-Fatihah. Surat At-Taubah dinamakan juga surat Al-Fatihah. Dinamakan juga surat apa? Selain Al-Fatihah, At-Taubah, Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Bara'ah. 3 penamaannya Al-Fatihah karena memang membongkar kejelekan orang munafikin. Nah, li'anna Allah kasyafa fihim astarahum. Dikarenakan di dalam surat Taubah tersebut dinamakan surat Al-Fatihah, bukan Fatihah ya. Al-Fatihah pakai dot. Al-Fatihah kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala membongkar di dalam surat tersebut apa? 6 penutup-penutup mereka.
Jadi mereka itu musuh dalam selimut itu, paham ya? Orang enggak tahu. Dikirain teman sendiri ternyata musuh. Itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah tersebut. Wa abda fadhaihum, dan Allah Taala tampakkan kejelekan-kejelekan mereka. Wa hadzara minhum wa min sifatihim, dan Allah Taala memperingatkan dari mereka dan juga memperingatkan dari sifat-sifat mereka. Wa madzaka illa li syiddati syarrihim wal tibasihim bil muslimin. Yang demikian itu tidaklah dilakukan kecuali karena apa? Jeleknya mereka, sangat jeleknya mereka dan penyamaran mereka bersama atau dengan kaum muslimin. Orang enggak tahu kan? Kelihatannya sama kita kan, orang Syiah seperti itu. Memiliki sifat yang namanya at-taqiyah, menyembunyikan aslinya. Termasuk sifat orang munafikin ini. Fahum a'da'ul Islam wa ahli al-batinun. Dan mereka itu adalah musuh-musuh Islam dan juga barakallahu fikum wa hafizakumullah, dan musuh-musuh daripada orang-orang pemeluk agama Islam. Amal kufar, adapun orang-orang kufar, fahum a'da'u zahirun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya fahum a'da'ul Islam wa ahli al-batinun. Maksudnya mereka itu adalah musuh-musuh orang Islam dan musuh agama Islam secara batin, enggak nampak itu loh. Adapun orang kufar adalah musuh-musuh orang Islam secara zahir. Kan nampak orang kafir, orang munafik kan nampak. Wa ya'ti mazidu kalami 'ala munafiqin fi anwa'in nifaq insyaallah taala, dan akan datang penjelasan mengenai kisah masalah orang-orang munafikin pada jenis-jenis kenifakan, insyaallah taala akan datang nanti penjelasannya. Fasitqu syartun fa idan tafa intafal masyrut, maka kejujuran itu adalah syarat daripada kalimat la ilaha illallah, maka apabila syarat itu hilang, hilang pula yang disyaratkan. Maksudnya kalau hilang sifat kejujuran, hilang pula kalimat la ilaha illallah, enggak ada faedahnya. Maksudnya ya. Fasitqu lughatan mutabaqatu syai' lil waqi' wal i'tiqad wa didduhu al-kadzib. Ini terakhir kata beliau, dan kejujuran itu secara bahasa artinya apa? Mutabaqatu syai' lil waqi', yaitu sesuatu yang mencocoki kenyataan dan mencocoki keyakinannya. Itu namanya apa? Jujur. Paham ya? Dan lawannya adalah akadzib, kedustaan. Lawannya adalah kedustaan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Itu syarat yang keempat daripada kalimat la ilaha illallah. Yang berikutnya insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Itu syarat yang kelima daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu al-mahabbah, rasa cinta di dalam mengucapkan tersebut. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa taala, subhanakallah wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.